saat nanti aku selingkuh, apa yang bakal kamu lakuin, jelasin? Semua harta Ino, kamu sebelum buat aku. Resmi digugat cerainya Daehun di Pengadilan Agama Jakarta Selatan benar-benar membuat selebgram Julia Prastini makin menjadi-jadi. Ya, setelah diduga diam-diam main hati di belakang suami dengan petinju Safri Ramadan, pasca resmi digugat cerai, Julia makin berani pamer bersama pacar. Teranyar foto-foto dirinya bersama Safri beredar luas di jagat maya. Bahkan selebgram yang sudah dikaruniai 3 anak itu tampil bersama pacar lepas hijab. Ada apa dengan Julia? Benarkah dibalik sikapnya yang terang-terangan pamer foto berdua bareng pacar tanpa hijab, Julia alami putus asa karena digugat cerai suami? Ya, betul. Iya, suami. Iya, yang dimaksud tadi sudah oleh saudara yang orang mana itu orang. Itu informasi dari yang saya terima hari ini sudah masuk perkaranya, jenis perkaranya cerai talak, laki-laki atau suami yang menggugat. Ya, jauh sebelum Daehun melayangkan gugatan cerai 6 November lalu, Julia yang santer dikabarkan main hati dengan lelaki lain, sempat meminta maaf dan memelas agar suaminya membuka pintu rujuk. Namun sayang, Daehun yang sudah merasa terhina dina dihianati istri tercinta, benar-benar menutup pintu dan tak sudi lagi rujuk. Saat kami temui di sela-sela kesibukannya mengisi sebuah acara, influencer asal negeri ginseng itu sama sekali tak mau buka suara begitu mendengar nama Julia istrinya. Suatu saat nanti aku selingkuh, apa yang bakal kamu lakuin, jelasin? Semua harta Ino, kamu buat aku. Gak mau lah. Aku tuh bilang ke Julia dari awal sebelum nikah aja, aku bilang aku sebenarnya apa aja bisa ngerti, cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti karena itu tidak bakalan bahagia 100% lagi. Kalau dari aku, kamu tuh udah jadi tempat pulang aku yang paling nyaman lah. Kalau kamu selingkuh, semua hartanya tuh buat aku. Anaknya ikut aku berarti kan kalau dia selingkuh. Ada itu juga. Kalau kamu selingkuh, Sebaliknya. terbalik. Memilih bungkam setengah lari setiap ditanya soal kelakuan istri. Mungkin cara Daehun mengobati rasa sakit hati dihianati. Namun satu hal yang pasti, sejak heboh diselingkuhi istri, Daehun yang kini mengurus 3 buah hatinya sendiri, membuat semua kalangan simpati. Belakangan Daehun jadi idola kaum hawa dan rebutan emak-emak. Bukan cuma jadi rebutan kaum emak-emak, belum resmi menduda, Daehun yang dipertemukan dalam sebuah acara dengan Ria Ricis mendadak heboh dijodohkan netizen. Ricis yang juga sudah lama menyandang status janda 1 anak disebut-sebut cocok jadi istrinya Daehun. Lantas, benarkah Ricis yang makin kesini terlihat makin cantik mengalap tengah menikmati masa-masa butterfly era menanti asmara yang kedua? Butterfly era, iya aku pernah dengar tapi aku nggak tahu itu apa. Cuma kata orang Ricis lagi butterfly era, ya doain aja semoga kita bahagia terus, happy terus, maksudnya teman-teman juga semoga happy terus. Ya semoga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk semua. Andre Taulani tinggal hitungan jam resmi menyandang status duda. Ya, setelah harap-harap cemas berkali-kali berjuang lepas dari Erin Wartia Trigina sampai harus melibatkan 2 pengadilan agama. Selasa 11 November, mantan vokalis band Stinky segera resmi menduda dan mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah berlangsung 20 tahun 17 Desember mendatang. Namun yang menarik, 1 hari jelang resmi diputuskan cerai, Andre yang sudah ngebet menduda sampai 4 kali gugat talak cerai di 2 pengadilan agama berbeda. Heboh, dikabarkan harus membayar mahal, merogoh kocek uang sebesar 1 miliar rupiah demi memuluskan niatnya jadi duda.
yang dijadikan pedoman itu adalah keterangan saksi dan juga akte perdamaian. Seperti itu tadi prosesnya, insya Allah tanggal 11 ya, tanggal 11 itu sudah diputus. Duda harga mati bagi Andre Taulani. Jangankan uang 1 miliar, berapapun mungkin akan diberikan Andre asal hasratnya bisa mendapatkan selembar akta cerai bisa dipenuhi. Bayangkan, demi memuluskan rencana lepas dari Erin, Andre sampai melibatkan pihak ketiga agar mereka sama-sama pisah tanpa huru-hara. Lantas, benarkah meski kesepakatan cerai sudah disetujui, sejatinya Erin masih berat dan tak mau lepas dari Andre? Karenanya ketika kesepakatan cerai sudah ditandatangani, Erin memilih jalur langit, mengadu kepada Sang Maha Kuasa di Tanah Suci Mekah. Masih umroh ya tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk diumroh. Ya, lepas dari drama perceraian Andre Taulani Erin Wartia Trigina yang menguras sorotan hingga berbulan-bulan. Yang pasti Erin yang semula bersekupu tak mau pisah, akhirnya pasrah. Rumah tangganya karam jelang beberapa hari ulang tahun pernikahan ke-20 tahun 17 Desember mendatang. Lantas, benarkah Andre yang susah payah gugat cerai istri sampai curhat ke sahabat lamanya Sule yang sudah 2 kali cerai tanpa huru-hara? Ya kita ngerasain lah pernah di posisi itu, mengganggu pekerjaan, anak-anak. kesehatan, mental anak-anak. Usai Hamis Daud memberikan klarifikasi tentang status hubungannya dengan Sabrina Alatas, wanita yang diduga menjadi penyebab perceraiannya dengan Raisa Andriana, sang istri tak lama mengunggah pesan panjang di akun media sosial pribadinya. Pesan yang ditulis dalam bahasa Inggris tersebut, penyanyi tembang penggantiku itu menyinggung tentang tipe orang yang harus dipegang, termasuk menghilangkan teman yang tidak tulus alias palsu. Tipe orang yang harus Anda pegang bagian pertama. Siapapun yang membuat Anda merasa baik setelahnya, tidak hanya ketika Anda bersama mereka. Siapapun yang terlintas dalam pikiran Anda saat Anda membaca ini, pegang mereka erat-erat, cintai mereka baik. Pesan panjang Raisa itu seolah jadi sentilan halus atas pernyataan Hamis yang menegaskan perceraiannya dengan Raisa bukan karena orang ketiga. Pria blasteran Indonesia Australia itu justru terang-terangan membela Sabrina. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Kita banyak kesibukan masing-masing, kita juga punya ya itu antara kita aja. Tapi yang penting yang jelas kita pengen jaga hubungan kita sebagai orang tua dan temenan dan ya akan selama-lamanya seperti itu. Bantahan Hamis Daud soal Sabrina juga membuat prihatin Naisha Marcella, teman Sabrina yang kemarin sempat diving bareng chef cantik tersebut di Banda Neira, Kepulauan Banda Maluku. Kita baru kenal di situ. Emang kalau diving tuh kadang random aja orangnya gitu. Dan kebetulan kita sama-sama suka diving, terus ketemu di situ, ya udah sekedar ketemu diving aja. Tapi untuk yang isu yang kemarin mungkin kakak sempat dengar ya sih? Gak tahu, aku no comment. Ya semoga kuat mental ya, karena kan bacain netizen itu kayak jam banget ya, jadi ya mudah-mudahan mentalnya kuat, itu aja sih. Gimana sih kak? Ibaratnya ngeliatnya temen kau? Ya kasihan lah pasti kalau digituin, dan nggak kenal juga sama yang lainnya, aku cuma kenal Sabrina sebagai teman.